أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ada'an af'alihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal. Sini camat Jikri, sini yuk, ayo ketemu. Sini dulu. Ada lagi Pak Hari kemana Pak Hari? Jalan. Kemana? Ya, Blok M. Ya udah, gak apa. Orang profesional gak apa-apa. Awan banyak mau latihan. Yang lain kalau mau latihan adro, yang kecil-kecil juga serius. Makanya nanti kalau yang gedenya kurang bisa cabut yang anak kecil. Kalau serius, tapi kalau nggak serius ya nggak bisa. Sini lo, nanti lo ngaji lo, jangan ngobrol. Alpot, sini. Kita lanjutin ya. Kemarin tentang musyawarah, ya masih tentang musyawarah lo. Qala Aliun, telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mahalaka, tidaklah binasa, ya, tidaklah binasa, imru'un an masyuratin, yaitu seseorang tidak akan binasa seseorang yang saling yang senang berunding, yang senang bermusyawarah. Jadi kalau orang suka berunding, dia nggak akan pernah kejeblos ke dalam kesalahan, gitu maksudnya. Ya, kalau ada masalah apa-apa dirundingin, dimusyawarahin dulu, tidak mengambil keputusan sendiri. Nah, qila dan dikatakan ya rajulun. Jadi ada beberapa tipe orang. Yang pertama ada seseorang penuh gitu. Wa nisfu rajulin, dan ada dikatakan orang setengah orang. Wala syai'a, dan juga dikatakan dia tidak termasuk orang, tidak dianggap orang. Ya, maksudnya apa nih? Ya. Maksudnya adalah farrajulu, yaitu seseorang man lahu ra'yun shaibun. Yang pertama seseorang yang orang ini adalah memiliki pendapat. Jadi dia berpendapat nih. Orang yang sempurna nih. Sini Iki, Emi. Yang pertama orang yang berpendapat, dia memiliki pendapat wa yusyawiru, dan dia juga bermusyawarah. Dia berpendapat, dia punya pendapat, dan dia tidak lupa bermusyawarah. Jadi dia tidak mengedepankan pendapatnya sendiri. Dia punya pendapat dan dia juga mengambil pendapat orang lain dalam musyawarah. Wa nisfu rajulin, dan ada yang dikatakan setengah sempurna, yaitu man lahu ra'yun shaibun. Dia memiliki pendapat yang benar, walakin akan tetapi la yusyawiru, dia tidak mau bermusyawarah. Ya, au yusyawiru, atau dia bermusyawarah walakin la ra'yun lahu. Dia bermusyawarah tapi dia tidak memiliki pendapat. Dia dikatakan orang yang setengah sempurna. Ya, jadi ada orang yang dikatakan sempurna, dia berpendapat dan dia mengambil pendapat orang lain dalam musyawarah. Ada yang dikatakan setengah. Ya. Apa maksud setengah? Dia tidak dia tidak bermusyawarah dan dia berpendapat, atau dia berpendapat dan dia tidak mau mengambil pendapat orang lain dalam musyawarah tersebut. Wala syai'a, dan juga ada orang yang dikatakan tidak sempurna. Apa maksudnya? Man la ra'ya lahu, dia tidak berpendapat, ya, wala yusyawiru, dan dia tidak bermusyawarah. Nah, ini orang yang dimintain pendapatnya kagak ada. Pendapat lu apa? Ya, gua kagak punya pendapat. Giliran diajak musyawarah dia kagak mau, gitu. Nah, ini orang yang dikatakan dalam kitab kita dikatakan tidak sempurna. Gitu ya. Sini jangan bercanda. Kecil-kecil. Jangan bercanda. Sini yang dengerin lo.
Wa qala Ja'far as-Shadiq, dan berkata Imam Ja'far as-Shadiq li Sufyan ats-Tsauri kepada Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshuna Allah taala. Kata Imam Ja'far as-Shadiq kepada Imam Sufyan ats-Tsauri apa? Bermusyawarahlah kalian fi amrika, ya fi umrika, terhadap urusan kamu. Jadi kalau kamu punya masalah, musyawarahin. Ya, ma'alladzi, kepada siapa musyawarahnya? Curhatnya kepada siapa? Ma'alladzina yakhshuna Allah taala, kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sama teman-teman. Kalau sama teman-teman punya masalah diketawain. Ya. Ada yang pernah punya masalah, cerita sama teman cuma diketawain doang. Kagak ngasih solusi. Ada nggak? Ya. Wah, lu diketawain. Wah, begini. Ada nggak nih yang model kayak gini? Ya, kita punya masalah, kita curhat ke teman nggak ngasih solusi, tapi cuma ngetawain, ngehina, ngebully. Ya, maka kata Imam Ja'far as-Shadiq dalam pesan beliau kepada Imam Sufyan ats-Tsauri, kalau kalian mau curhat sama orang, curhatlah kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah perhatiin, wa talabul ilmi, dan menuntut ilmu itu min a'lal umuri, ya, wa as'abiha. Menuntut ilmu itu adalah perihal yang sulit, ya. Jangan kalian kira menuntut ilmu itu adalah hal yang mudah. Jadi gini, dalam urusan sepele aja kita harus musyawarah, nanya dulu ke orang, nanya dulu kepada yang tahu, nanya kepada orang yang takut kepada Allah. Apalagi untuk urusan yang sulit seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu perkara sulit, ya. Nih kalian yang kalian belajar di sekolah aja kan susah, kudu bangun pagi, sarapan, pulang sore, nahan ngantuk, dimarahin guru, dipanggil BK, orang tua ke sekolah, begitu lagi, keluar duit, ongkos, segala macem, bagi rapot, ya kan? Ya, udah bagi rapot sekolah sampai SMA, nyari kerja, nggak dapat. Nyari kerja kesini, kesono, begitu, untuk ilmu susah. Nah, apalagi ilmu agama. Kata, ya dalam kitab kita disebut itu. Dalam kitab kita disebutin, ya, menuntut ilmu itu adalah urusan yang paling tinggi. Wa talabul ilmi min a'lal umuri. Nuntut ilmu itu termasuk dari urusan yang paling tinggi. Ya. Wa as'abiha, dan perkara yang sulit. Maka harus nanya. Ya, harus tanya, jangan dianggap sepele. Nuntut ilmu itu susah. Ya, kudu begadang, kudu ngapal, ya, kudu ingat-ingat. Ini kalau kalian sekarang nih belum, ada beberapa orang kalau yang masih kecil-kecil belum ngerasain pahitnya nuntut ilmu kayak gini nih, sudah ngobrol. Tapi kalau udah gede-gede itu insya Allah udah bisa ngerasain. Fakanal musyawiratu fihi ahamma wa aujaba. Maka musyawarah dalam perkara nuntut ilmu, ya. Wow, ini. Bahkan al-musyawaratu bihi, maka bermusyawarah dalam perkara nuntut ilmu ahamma, adalah perkara penting, wa aujaba, dan wajib. Jadi kalau nih kayak gini nih, sekolah nih, kalian ada yang lulus SMP mau masuk SMA enggak? Ya. Mau lulus SMP mau masuk SMA, musyawarah dulu, tanya-tanya sama yang udah pernah di sekolah A, sama alumni sekolah A, tanya sama guru yang ngajar di sana, atau nanya sama tetangga yang dulunya pernah sekolah di sana. Enak nggak sekolahnya? Bagaimana belajarnya? Jurusannya apa aja? Seperti itu. Apalagi perkara menuntut ilmu agama. Ya kayak kalian nih. Kalau sekarang di sini kan rata-rata pada ngaji TPA ya, pada ngaji Al-Quran. Kemarin udah pernah saya bahas tuh. Kayak gitu. Tanya dulu. Ya, bagaimana? Ngajinya enak nggak? Gurunya kayak gimana? Ngajarnya enak nggak? Itu boleh dalam mencari guru. Kemarin sudah dibahas. Nah ini nanti dikasih lagi nih contoh nih. Perhatiin sini nih, dengerin ya. Nanti kalian akan teringat-ingat ketika dewasa nanti nih, kalau kecil. Mungkin sekarang masih udah bercanda, pada ngobrol, ngerupik, apa yang diobrolin ya, anak-anak pik. Perhatiin. Qala al-Hakim nih, dengerin nih. Ini penting juga nih. Telah berkata Imam Al-Hakim, idza dhahabta ila Bukhara, kata Imam Al-Hakim,
Jika kau ingin menuntut ilmu, pergi ke suatu daerah yang namanya Bukhara. Bukhara itu tempat kelahirannya Imam Bukhari. Tahu Imam Bukhari? Rawahul Bukhari gitu. Kalau ada hadis tuh riwayat Imam Bukhari. Itu Bukhara. Nah, kalau kamu kata Imam Al-Hakim, kalau kamu pengen pergi nuntut ilmu ke negeri yang namanya Bukhara, la ta'jal. Ya, la ta'jal. Artinya apa? Fil ikhtilafi ilal a'immati. Janganlah kau jadikan fil ikhtilafi keadaanmu itu terburu-buru. Ya, terburu-buru. Ilal a'immati. Nih perhatiin. Jadi dikasih contoh nih. Kalau kamu pengen nuntut ilmu ke suatu negeri yang namanya Bukhara, perhatiin sini. Kalau mau nuntut ilmu ke negeri yang namanya Bukhara, jangan terburu-buru untuk menentukan gurunya. Jadi gini, kalau kamu nanti pergi ke Bukhara, jangan langsung nentuin gurunya. Aku pengen ngaji sama si A, aku pengen ngaji sama si B, aku pengen ngaji sama si C. Ntar dulu, kata Imam Al-Hakim. Ya, perhatiin nih. Wamkut syahra ini, diam dulu, tinggal dulu di negeri itu selama 2 bulan. Jadi jangan dulu nentuin gurunya siapa. Tinggal dulu di negeri Bukhara itu selama 2 bulan. Ngapain? Hatta tata'ammala wa takhtara ustadan. Sehingga engkau meneliti, sehingga engkau berpikir, wa takhtara ustadan, dan kau memilih gurunya. Diam dulu. Jangan langsung ngaji. Jangan terburu-buru. Suruh diteliti dulu tuh. Ustadznya yang mana nih kira-kira nih? Kiainya yang mana nih kira-kira nih? Paham nih? Ya, suruh diam dulu selama 2 bulan. Fa innaka, maka sesungguhnya in dhahabta ila alimin, apabila kau pergi ke suatu orang alim, ke suatu guru, wa bada'ta bisabaqi indahu, dan kau memulai mengaji, ya, memulai mengaji kepadanya di sisi orang alim itu, rubbama la yu'jibuka, terkadang ya, terkadang kau itu merasa aneh, tidak cocok. Paham nih? Terkadang kau tidak cocok gitu, ya. Terhadap apa? Darsiyatu, terhadap metode belajarnya. Jadi gini, jangan kau terburu-buru. Jangan kau terburu-buru. Nanti kalau kau terburu-buru, kau datang ke satu orang alim yang kau sudah tentukan, aku pengen ngaji sama si A, sama Ustaz A. Tiba-tiba cara ngajarnya nggak cocok sama kalian. Ya, pengajiannya nggak cocok sama kalian. Ya, paham nih? Maksud dari kalimat itu kayak gitu. Fatatrukahu wa tadhaba ila akhara, dan kau tinggalkan ustaz itu. Kau tinggalkan kiai itu dan kau pergi ke ustaz yang lain, kau pergi ke kiai yang lain. Nih, ini adab nih. Ya, perhatiin. Ya. Fala yubarokalaka fi ta'allumi. Tolong dong yang gede-gede, yang kecil-kecil aja jangan begini. Jangan didiamin kalau ada yang berisik. Saya ngomong udah ngegas ini. Ya. Udah semua habis. Ya. Fala yubaraka fala yubaraka laka fi ta'allumi, maka kalau kau melakukan itu, maka enggak ada keberkahan dalam ilmu. Nih perhatiin nih, ini kitab ini mengajarkan untuk menggapai keberkahan. Paham? Kalau kau sudah datang dalam sama satu ustaz, ngajarin gak enak, wah gua malah nggak cocok nih. Gua pengennya yang santai gitu, ya. Ya. Pergi ke yang lain. Nah, kalau seperti itu kata kitab kita, fala yubarokalaka fit ta'allumi, maka tidak ada akan keberkahan bagimu fit ta'allumi dalam proses belajar. Fata'ammala fi syahraini, maka teliti terlebih dahulu fi syahraini selama 2 bulan. Fi ikhtiyaril ustadi, untuk memilih guru gitu. Ya, Jibri, apa Jibri? Jibri siapa Jibri? Wadon bukan. Yang di WA siapa? Sini dulu Jibri ya. Ya, berarti teliti dulu selama 2 bulan tuh. Ikhtiyaril ustadi, untuk memilih ustaz. Wasyawir, dan bermusyawarahlah. Hatta la tahtaju ila tarkihi
wal i'radi anhu, sehingga engkau tidak meninggalkannya dan berpaling dari sisinya. Gitu, teliti dulu. Tuh, Ya, dengerin. ya kasih tahu. Ini kalau yang anak-anak mungkin belum paham, tanya ke ibunya, tanya ke bapaknya, atau tanya kepada teman-teman yang udah pernah ngaji dimanapun, ya. Saya bukan menentukan si A, si B ngaji di sini, ngaji di sana, bukan. Ini global, kitabnya global. Silakan diteliti dulu, ya. Jangan nanti kayak apa? Kayak kodok loncat ngajinya, sini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Akhirnya tidak selesai. Gitu, paham nggak? Nggak selesai dan nggak pernah bisa gitu. Dalam pelajaran apapun, ngaji Quran kah, ngaji fikih kah, ngaji akhlak dan ngaji lainnya, gitu ya. Perhatiin sini sedikit lagi. Fatas butuh indahu, maka tetaplah kau indahu di sisinya, hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, sehingga engkau menjadi, ya, sehingga dirimu itu mendapatkan dan menjadi dalam proses belajarmu itu mubarakan, keberkahan. Jadi kalau udah netapin satu guru, berarti kalau udah netapin ngaji, belajar, berguru sama satu guru, udah terusin, ya, sampai kapan? Hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, sehingga engkau mendapatkan keberkahan dalam belajarmu. Wa tanfa'u bi'ilmika katsiran, dan ilmumu mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Gitu. Kenapa? Karena kadang kalau kalian ngajinya mencela sini. Kalau guru hatinya udah sakit, kita gak akan bisa dapat keberkahan dalam ilmu kita. Gak bakal bisa dapat ada manfaat. Karena ilmu meskipun sedikit, kalau berkah, insya Allah bermanfaat di masyarakat. Gitu, paham nih? Ini mumpung belajarnya belum jauh, mumpung ngajinya belum lama, kita belajar kitab ini. Jadi kalian niatnya, caranya dalam menuntut ilmu diperbaiki pelan-pelan, ya, perbaiki pelan-pelan agar tidak sia-sia usianya. Gua udah nuntut ilmu dari umur gua 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Ketemu sampai 30 tahun, ternyata gak dapat apa-apa. Kenapa? Nih, amalan yang ada dalam kitab ini gak diamalin. Ya, ilmu yang ada dalam kitab ini tidak kalian amalkan. Nih, berarti terakhir, wa'lam, ketahuilah bi anna sabra, karena bahwasanya kesabaran itu watabata, dan juga ketekunan aslun kabirun fi jami'il umuri, adalah pangkal dasar yang sangat besar dalam setiap segala urusan. Walakinnahu azizun, akan tetapi, ya, apa namanya nih, tumaqala walakinnahu azizun kama qila syair wallahu a'lam bishawab. Nanti ada sebuah syair yang akan kita bahas di minggu yang akan datang atau malam Jumat yang akan datang. Ada yang paham nggak tadi yang saya